Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Wijiastuti, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Administrasi Publik, Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di Stikes Mudia Husada Madura pada program studi S1 Kebidanan. Saya lulusan di Universitas Aisyah Yogyakarta pada program studi Magister Ilmu Kebidanan pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah yang akan diberikan kepada mahasiswa di semester genap pada tahun akademik 2023-2024. Sebelumnya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ini merupakan rencana pembelajaran semester mata kuliah Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu oleh 5 dosen pengampu yang memiliki capaian pembelajaran di antaranya yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang mengidentifikasi asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang melaksanakan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dasar adaptasi bayi baru lahir, kemudian yang kedua, asuhan neonatus, bayi dan balita usia 2-6 hari, yang ketiga, pemantauan tumbuh kembang bayi, balita, dan imunisasi, kemudian asuhan pada neonatus dengan masalah, asuhan neonatus dengan jejas persalinan, kemudian dengan kelainan bawaan, dengan resiko tinggi, dan konsep tumbuh kembang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta dokumentasi asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikut merupakan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, pertemuan yang pertama, nanti mahasiswa akan eh, mendeskripsikan adaptasi bayi baru lahir. Itu adalah materi yang pertama, yang terdiri dari isi materinya adaptasi BBL, kemudian pencegahan infeksi dan rawat gabung dengan metode pembelajarannya lecture. Estimasi waktu 3 kali 50 menit atau 150 menit, dan belum ada bentuk penilaiannya, karena masih pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua, nanti diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi usia 2-6 hari, dengan bentuk perkuliahannya adalah kuliah dan praktikum, metodenya adalah lecture dan demonstrasi, dengan waktu perkuliahannya 3 kali 50 menit pada teori, dan praktiknya 2 kali 170 menit. Bentuk penilaiannya adalah pengkajian fisik, antropometri, dan pemberian asuhan kebidanan pada bayi. Kemudian pertemuan yang ketiga, harapannya mahasiswa dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita pada penata laksanaan MTBM. Kemudian bentuk kuliahnya adalah perkuliahan dan praktikum, metodenya adalah lecture dan demonstrasi dengan waktu 3 kali 50 menit pada teori, kemudian praktiknya 2 kali 170 menit. Kemudian pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu memberikan imunisasi pada neonatus, bayi, dan balita dengan bentuknya perkuliahan dan praktikum, metodenya lecture dan demonstrasi, waktu perkuliahannya 3 kali 50 menit pada teori, dan praktiknya 2 kali 170 menit. Pada pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu memberikan kebutuhan pada neonatus, bayi, dan balita, dan metode perkuliahannya adalah lecture, dan tidak ada bentuk penilaiannya atau penugasan. Pertemuan yang keenam, yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan masalah, dengan bentuk eh, perkuliahannya, pembelajarannya adalah kuliah, dan metodenya adalah SGD atau Small Group Discussion.
Nanti mahasiswa, penugasannya adalah pembuatan makalah dan dipresentasikan serta didiskusikan di kelas. Waktunya 3 kali 50 menit dan 2 kali 170 menit pada praktiknya. Kemudian pertemuan yang ketujuh, nanti mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan jenis persalinan. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah dengan metode pembelajarannya lecture. Waktunya 3 kali 50 menit pada teori. Kemudian selanjutnya mahasiswa nanti eh, menghadapi ujian tengah semester setelah pertemuan yang ketujuh. Dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 April 2024. Dilanjutkan pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan kelainan bawaan dan penata laksanaannya. Bentuk pembelajarannya yaitu kuliah dengan metodenya small group discussion. Waktu perkuliahannya 3 kali 50 menit atau 150 menit. Kemudian pada pertemuan yang ke-10, harapannya mahasiswa mampu memberikan asuhan pada bayi dengan risiko tinggi dan penata laksanaannya. Bentuk pembelajarannya kuliah dan praktikum, metode pembelajarannya ada lecture dan demonstrasi, waktunya 3 kali 50 menit, pada teori dan praktiknya 2 kali 170 menit. Kemudian pertemuan yang ke-11, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bentuk pembelajarannya adalah kuliah dengan metode lecture, waktunya 3 kali 50 menit atau 150 menit. Pada pertemuan yang ke-12, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah yang fokus pada deteksi dini tumbuh kembang pada balita. Kemudian bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan praktikum, metodenya lecture dan demonstrasi. Waktunya 3 kali 50 menit atau 150 menit dengan praktiknya 2 kali 170 menit. Pertemuan yang ke-13, mahasiswa mampu membuat dokumentasi asuhan pada kasus neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah, metodenya lecture dan PBL atau Problem Based Learning. Waktunya 3 kali 50 menit atau 150 menit dengan praktiknya 2 kali 170 menit. Dan yang terakhir, pertemuan ke-14, harapannya mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita secara komprehensif. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah dengan metodenya SOCA atau Student Oral Case Analysis dengan waktu pembelajarannya 3 kali 50 menit atau 150 menit, praktiknya 2 kali 170 menit. Kemudian yang terakhir, mahasiswa akan menghadapi ujian akhir semester pada tanggal 17 sampai 22 Juni tahun 2024. Nah, ini merupakan format rancangan tugas mahasiswa. Jadi, kami paparkan format rancangan penugasannya seperti apa. Ini yang pertama, tugas dari pengampu Burila. Bentuk penugasannya adalah praktik, waktu pengerjaannya 1 minggu, sub CPMK-nya mampu melakukan praktik pengkajian fisik, antropometri, dan pemberian asuhan kebidanan pada neonatus, bayi usia 2-6 hari. Deskripsi tugasnya, mahasiswa mempraktikkan pengkajian fisik, antropometri, dan pemberian asuhan kebidanan pada neonatus, bayi usia 2-6 hari. Metode pengerjaannya, mahasiswa menyimak demonstrasi praktik yang dilakukan oleh pengampu. Kemudian mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok dan mahasiswa melakukan praktikum laboratorium sesuai dengan checklist yang ada. Bentuk dan format luarannya, mahasiswa terampil melakukan pengkajian fisik, antropometri, dan pemberian asuhan kebidanan pada neonatus bayi usia 2-6 hari yang bisa ditunjukkan dengan nilai praktik minimal 70. Indikator penilaiannya sesuai dengan checklist. Kemudian penugasan yang kedua masih sama, praktik. Kemudian penugasan yang ketiga, praktik juga, hanya dengan sub CPMK yang berbeda, pemberian imunisasi. Kemudian penugasan yang keempat, ini adalah SGD, jadi nanti mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian mereka membuat makalah
dan didiskusikan serta dipresentasikan di kelas. Indikator penilaiannya makalah sesuai dengan topik dan aktif pada saat presentasi di depan kelas. Kemudian penugasan yang kelima masih sama dengan SGD. Kemudian penugasan yang keenam praktikum. Kemudian penugasan yang ketujuh praktikum juga masih sama, hanya saja dengan subjek PMK yang berbeda sesuai dengan RPS yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya. Kemudian penugasan yang ke-8 ini adalah problem based learning. Ya, subjek PMK-nya dokumentasi ASKEP dengan manajemen ASKEP SOHP atau SOAP. Dengan deskripsi penugasannya, mahasiswa membuat dokumentasi ASKEP dengan manajemen ASKEP SOAP. Kemudian metode pengerjaan tugasnya adalah mahasiswa nanti akan diberikan kasus tentang neonatus, bayi, balita, dan apras. Kemudian mahasiswa membuat dokumentasinya sesuai dengan SOAP yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian setelah itu mahasiswa mengumpulkan ASKEP dokumentasi yang sudah dibuat dan diupload di My Campus masing-masing. Bentuk dan format luarannya adalah ASKEP, laporannya, kemudian indikator penilaiannya, ketepatan pembuatan ASKEP-nya, asuhan kebidanannya, kemudian kesesuaian asuhan kebidanan dengan kasus yang mereka dapatkan, kemudian ketelitian dalam pengisian asuhan kebidanan, kemudian ketepatan dan merancang asuhan kebidanan yang tepat sesuai dengan kasus yang mereka dapat, dan yang terakhir kelengkapan dari asuhan kebidanannya. Kemudian penugasan yang terakhir ini adalah Student Oral Case Analysis, yaitu SOCA. Nah, nanti harapannya mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan dengan benar. Dan metode pengerjaannya, mahasiswa nanti akan diberikan kasus atau soal tentang neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian, mahasiswa mampu menjawab dan menerapkan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan benar. Bentuk format luarannya adalah lembar jawaban dari mahasiswa. Kemudian indikatornya, mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan dengan benar dengan nilai praktiknya minimal 70. Ini adalah rubrik penilaiannya. Yang pertama ada rubrik penilaian artikel jurnal ilmiah. Kemudian ada rubrik penilaian presentasi mahasiswa bagi mahasiswa yang presentasi di depan dengan metode perkuliahan SGD. Kemudian ada rubrik holistik untuk rancangan proposal yang mereka buat atau makalah yang mereka buat. Nah, ini adalah rubrik penilaian makalahnya. Kemudian ada rubrik penilaian presentasi kelompok di depan kelas, dan ada juga rubrik penilaian bagi audiens. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian resume. Semua ada di dalam rencana pembelajaran semester pada mata kuliah asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Demikian presentasi saya penjelasan tentang rencana pembelajaran semester pada asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, masih semangat kan ya? Masih. Jam kedua ya, tadi pagi sudah dapat perkuliahan ya sebelumnya. Jadi harus tetap semangat ya sampai perkuliahan terakhir ya. Mohon izin pada siang hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan ya pada mata kuliah asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak sekolah. Ya, pada pertemuan yang ke-13 kalian nanti mendapatkan materi tentang pendokumentasian asuhan pada kasus neonatus, bayi, balita, dan anak sekolah. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu nanti kalian di materi ini. Ya, kalian mendapatkan apa aja? Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nanti kalian akan mendapatkan bagaimana cara mendokumentasikan dari asuhan atau kasus yang kalian dapatkan di lapangan. Ya. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya lecture seperti ini ya, proses pembelajarannya. Kemudian ada problem based learning, jadi nanti kakak saya memberikan kasus kemudian baru dituliskan di dokumentasi ya. Kemudian mohon izin saya minta waktu ya, waktunya adalah kegiatan kami 50 menit, 120 menit ke depan, dan pada prakteknya 2 kali 170. Kemudian nanti karena ada penugasan ya,
karena ada penugasan ini dalam tulisan ini, jadi sudah pasti ada penilaiannya. Ya, penilaiannya apa? Jadi diharapkan kalian semua mampu membuat dokumentasi dengan baik, ya, sesuai dengan manajemen slotnya, sesuai dengan format yang sudah kita sepakati nanti. Gitu. Ya, sekarang saya akan membacakan format tugas, ya, karena ada penugasan. Ya. Ini penugasan yang sekian kalinya, ya. Sebelumnya kalian sudah bertugasan di materi dokumentasi juga ada penugasan supaya kalian lebih fasih lagi, ya, bagaimana cara menulis dokumentasi. Ya. Jadi nanti bentuk penugasannya adalah based learning dari kasus yang saya berikan kepada kalian. Kemudian kalian dapat menuliskan dokumentasi aspeknya seperti apa dengan menggunakan manajemen soal. Kemudian metode pekerjaan tugasnya kalian nanti diberikan kasus, kemudian didokumentasikan dan dikumpulkan melalui My Campus kalian masing-masing. Nanti saya bawa teman terlebih dulu, ya, kemudian nanti kalian upload per individu. Kemudian indikator penilaiannya, ya, ketepatan penyusunan aspeknya, swabnya sebanyak 20%, kesesuaian aspek dengan kasusnya 15%, pengisian aspeknya 20%, dan rancang sumber pidana yang sesuai dengan kasus yang saya berikan itu sebanyak 20%, dan kelengkapan aspeknya SOAP, ya, sudah sesuai dan lengkap atau belum sesuai dengan kasusnya ini 20%. Waktu pelaksanaannya 2 kali 170 menit setelah 150 menit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Belum ada, sudah tulis, ya. Ya, sebelumnya kita berganti materi dulu, ya, lalu ke penugasan. Nah, ini, ya, masuki materi dokumentasi, ya. Kira-kira di gambaran kalian dokumentasi itu seperti apa? Pencatatan. Ada lagi pengelolaan data, ya. Ada lagi gambarannya pencatatan, pengelolaan, kemudian apa yang ditulis itu adalah salah satu bentuk dari pendokumentasian seperti yang sudah ada di depan kalian semua, ya. Catatan asal pidana merupakan suatu tulisan yang akurat dan lengkap serta legal tentang keadaan atau kejadian yang dilihat yang diberikan dalam pemberian asuhan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi tujuan pendokumentasian ini adalah kalian menuliskan apa yang sudah kalian berikan kepada pasien, ya, harus sesuai yang ditulis, dan yang ditulis adalah apa yang sudah kalian lakukan, jadi harus sinkron, ya, tidak boleh ditambah-tambahin dan juga tidak boleh dikurangi. Nah, ini, ya, bukti pencatatan ini wajib dimiliki oleh perawat atau bidan atau tenaga kesehatan, ya, untuk melakukan pencatatan yang berguna untuk kepentingan klien, bidan, dan tim kesehatan. Jadi tidak hanya berguna untuk kita saja, ya, dalam bentuk makanan, tapi berguna untuk klien, untuk menuliskan atau merekam, ya, merekam kesehatan dari klien. Jadi hasil rekamannya itu kita tulis sehingga ketika kita nanti mengirim pasien cukup dengan tulisan itu sudah mewakili sudah menceritakan kondisi pasiennya seperti apa. Nah, ya, dokumentasi yang merupakan tindakan membuat pencatatan sebagai bukti otentik yang sah, ya, yang dijadikan bukti dalam persoalan hukum, ya. Ini yang menjadi bukti kuat, bukti legal, bukti yang sah ketika nanti, ya, antisipasi, ya. Sekarang kan pasien-pasien itu kritis, ya. Masyarakat Indonesia sekarang itu kritis, apa-apa diviralin, apa-apa viral, ya. Dengan ini kalian kan sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP, ya, sudah nih, urutannya sudah sama. Kemudian jangan lupa didokumentasikan sebagai bentuk rekaman jejak, ya, dari pasien. Jadi ketika pasien itu menuntut kita sudah ada buktinya, dan bukti ini sudah sah dan legal, ya. Jadi ketika ada audit atau apapun, ya, ini yang kita berikan pada saat audit, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Masih belum, ya, kita lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dokumentasi dalam pembidanan. Kalau tadi secara umum, kalau sekarang ke pembidanan, ya, ini sama, ya, itu pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan pencatatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien dan bidan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang kuat dan lepas
puskesmas, rumah sakit atau dimanapun, wajib punya kalian itu menulis pasien yang datang, kemudian alamatnya di mana, jam berapa pasien itu datang, keluhannya apa, kemudian obat-obatan atau intervensinya apa yang diberikan, dan jangan lupa tanda tangan siapa yang memeriksa dan memberikan obat siapa, sehingga tahu riwayatnya, ya, pasiennya sakit apa, keluhannya apa, kemudian intervensinya apa, dan siapa yang memeriksa itu tahu dan tercatat di buku pencatatan, ya, di dokumentasi. Ya, suatu pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap keadaan pendidikan dalam pelaksanaan asuhan. Nah, ini fungsinya ya, sudah saya singgung dari tadi, di sini kelihatan sudah ya. Ini sebagai dokumen yang sah dan merupakan bukti atas asuhan yang telah diberikan, sudah kita kerjakan. Nah, sebagai bukti yang kita catat di dokumentasi ini. Kemudian sebagai sarana komunikasi dalam tim pelayanan pidana, ketika kalian nanti di PMB atau di puskesmas merujuk pasien baik ke puskesmas atau rumah sakit, dengan adanya dokumentasi ini itu adalah sebagai sarana komunikasi terhadap tenaga kesehatan yang menerima rujukan. Jadi dengan dokumentasi nakes yang ada di tempat rujukan sudah cukup dengan membaca, oh ternyata pasiennya dengan keadaan ini dan ini. Tapi di tempat rujukan nakesnya sudah tahu dengan apa yang harus dikerjakan selain memeriksa ulang seperti itu. Kemudian sebagai sumber data yang digunakan dalam memberikan keterangan kepada pasien, keluarga, atau pihak yang berkepentingan. Karena ini adalah dokumentasi pada bayi, balita, anak sekolah, ya. Jadi yang kita berikan keterangan adalah siapa? Ibu, orang tua, atau siapa yang mendampingi anak. Tidak mungkin kan yang diberikan keterangan itu adalah anaknya, ya, belum paham ya. Jadi yang kita berikan keterangan atau memberikan KIE adalah keluarga atau pihak yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab atas anak yang dia bawa. Kemudian sebagai bahan informasi dapat memberikan gambaran tentang kronologis keadaan pasien karena semuanya sudah tertulis, jadi sudah ada ceritanya. Yang terakhir ini sebagai sumber data penting untuk proses pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam kondisi pendidikan seperti ini kan proses pendidikan ya, proses pembelajaran. Nah, ini boleh ya kita itu mencari satu kasus, ya, tapi namanya disamakan dan kemudian kita presentasikan dijadikan bahan pembelajaran, itu boleh. Karena ini sifatnya untuk proses pendidikan. Tapi kalau untuk dibicarakan di luar itu tidak boleh karena berkaitan dengan motivasi. Ngomong aja yang keras ya, jangan iya dengan motivasi. Ini boleh ya, jadi data pasien tapi disamakan, hanya diambil contoh kasusnya saja sebagai bahan pembelajaran dan pelatihan itu boleh. Nah, ini model pencatatannya kita gunakan yang akan kita sepakati, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2007, yaitu SOAP, ya. Ada data subjektif, objektif, analisa, dan penerapan pelaksanaan. Ada yang tahu kira-kira subjektif itu berasal dari mana datanya? Pasien. Data dari pasien. Untuk objektif dari hasil pemeriksaan. Kemudian analisa, ya, mendapat data subjektif dan objektif, ya. Jadi analisa itu adalah kesimpulan dari data yang didapatkan dari pasien, ya, dari subjektifnya dan juga dari hasil pemeriksaan oleh, dan kemudian ditarik kesimpulan dan yang terakhir pelaksanaan. Asesmen dan pelaksanaan yang pola pikirnya mengikuti ujung langkah identitas menjadi SOAP dan dicari yang paling penting saja yang berkaitan dengan keluhan dari pasien. Mudah. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Tadi terdapat pasien itu adalah pekerjaan mencatat ya. Setelah periksa kita diberikan pekerjaan tambahan, yaitu mencatat apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah dikerjakan itu kita catat, dan yang dicatat itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambahi, harus sesuai ya. Kemudian dapat juga sebagai wahana komunikasi atau profesi ketika kita merujuk pasien itu dengan menggunakan kayak itu, dokumentasi itu sudah menjadi alat komunikasi kita tanpa kita menjelaskan.
Kemudian dan dalam metode pendokumentasian ada subjektif, objektif, asesmen dan planning. Ya, sampai sini paham ini ada soal kasusnya nanti akan saya berikan ke kalian dan dikerjakan boleh diketik atau ditulis tangan kemudian difoto kemudian diupload di My Campus yang sudah ada rumah ya penugasan tadi dokumentasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ibu juga pada pelaksanaan itu kalau misalkan menginformasikan kepada pasien dan juga dikasih ibu ini. Jadi misalnya KID ini adalah memberitahukan pada orang tua bahwa anaknya itu ya disuruh misalnya pada pasien diare ya pada pasien diare menginformasikan kepada ibu bahwa memberikan oralit gitu ya. Nanti evaluasinya adalah ibu memahami cara-cara memberikan oralit seperti apa, diberikan berapa kali seperti itu. Ya jadi jangan evaluasi ibu mengerti itu tidak. Ya kalau ditulis saja ibu ditanyakan ibu mengerti, iya mengerti. Tapi tidak ditanyakan coba ibu bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan atau ibu bertanya. Nah itu adalah salah satu bentuk evaluasi ketika kita memberikan KID. Sudah cukup? Ada yang menanyakan lagi? Ya silakan. Dalam objektif itu bukan ada pemeriksaan fisik. Ya. Untuk pemeriksaan fisik itu menonton pada keluhan yang pasien katakan apa harus yang diperinci dari sesuai dengan keluhan pasiennya dari kita. Jadi kalau misalnya pasiennya keluhannya apa ya contohnya keluhannya panas nih, sekarang lagi musim panas nih, batuk, pilek, kemudian panas ya. Kita periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi yang mengarah ke keluhan pasien. Ya, kalau misalnya di ujung rambut tidak ada kaitannya dengan panasnya rambut nih, ya, misalnya ya, kalau misalnya ada pasien tipes kan juga panas ya, misalnya ada rambut kotor, nah itu perlu kita tuliskan. Tapi kalau nggak ada ya sudah kita lewati, nggak ada nih. Kemudian yang kita tuliskan lagi karena panas, anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, akibatnya adalah menuju ke dehidrasi. Kita lihat kondisi kulitnya, turbo